Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam kesempatan ini. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-5. Berbunyi demikian, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, ini adalah penjelasan Paulus bagaimana dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, sehingga dia mengerti begitu banyak rahasia tentang hidup di dalam Tuhan, ya. Sebab itu dia jelaskan bahwa sebenarnya rahasia itu zaman dulu tidak diberitahukan oleh Tuhan kepada nabi-nabi yang dulu, ya. Tetapi sekarang di zamannya Rasul Paulus, mereka itu menerima ilham dari Roh Kudus, rahasia-rahasia yang luar biasa yang diberitahukan Tuhan kepada mereka tentang firman Tuhan atau kekristenan, tentang Kristus, dan supaya rasul-rasul ini boleh mengajarkan semua itu kepada jemaat yang ada, ya. Puji Tuhan. Jadi pada zaman rasul-rasul bahkan sampai hari ini Tuhan masih berbicara, sekalipun Tuhan tidak pernah menambahkan lagi. Mungkin apa yang sudah kita terima dari Alkitab ini sudah lengkap, ya, betul. Tetapi Tuhan masih berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya atau nabi-nabinya, rasul-rasulnya, atau orang-orangnya yang dipilih secara khusus untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, ya. Memang bisa kita terima dari firman Tuhan tuntunan seperti itu, tetapi kita percaya bahwa pada akhir zaman ini Tuhan masih memakai orang-orang tertentu untuk menyampaikan kebenaran-kebenarannya, untuk kita dibimbingnya atau kita ditolongnya, ditunjukinya jalan yang harus kita lakukan. Dan banyak kali kita bertemu dengan kondisi masalah, kesulitan, kita tidak tahu mau melangkah kemana, ya. Banyak hal juga sepertinya tidak secara khusus Alkitab memberitahukan kepada kita. Nah, untuk itulah masih ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita pesan-pesan Tuhan yang ingin diberikan kepada anak-anaknya. Dan dikatakan pada mereka yang mempunyai karunia rasul dan karunia nabi, Roh Kudus akan berbicara melalui mereka. Tapi saya kira pada akhir zaman Tuhan juga bilang Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada bukan hanya nabi aja, kepada rasul aja, kepada semua orang, ya. Di dalam kisah Paulus dikatakan teruna-teruna akan, ya, dapat mimpi, anak muda mendapat mimpi, mendapat penglihatan atau bernubuat mereka, tetapi orang tua akan mendapat mimpi, begitu, ya, yang dulu pernah kita bahas. Jadi artinya pada zaman akhir ini pun Tuhan masih berikan tuntunannya itu melalui Roh Kudus yang tercurah memenuhi orang-orang tertentu yang akan mendapat penglihatan ataupun mimpi ataupun dapat nubuat, ya, seperti nabi, ya. Puji Tuhan. Jadi hal yang demikian masih terjadi, ya. Kemarin saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberikan saya satu perkataan kepada jemaat agar mereka, ya, agar mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Itu kan perkataan seperti nabi, ya, diucapkan kepada mereka yang tadinya kita tidak tahu bahwa sekarang berdoa Tuhan akan menjawab kalian. Katakan begitu, ya. Dan kemudian mereka berdoa, anak tadi yang kemarin saya cerita itu, yang ada benjolan di dada itu akhirnya dapat sembuh karena dia juga melalui mimpi Tuhan kasih tahu dia supaya dia minum itu minuman Pocari Sweat itu, ya. Jadi akhirnya apa? Artinya pada zaman hari ini terakhir Tuhan masih berbicara melalui apa? Melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kepada orang-orang percaya. Roh Kudus akan menyampaikan pesan-pesan itu kepada kita. Bukan berarti itu bertentangan dengan firman Tuhan yang ada tertulis ini, bukan. Tapi itu adalah satu pernyataan Roh Kudus untuk bimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak mungkinlah Roh Kudus memberikan ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu tidak seperti itu.
Tapi Roh Kudus pada akhir zaman ini masih bekerja seperti itu, memberikan ilhamnya, memberikan bimbingannya, perkataannya untuk menolong kita melewati masa-masa hidup kita di bumi ini. Puji Tuhan. Jadi kita juga dibimbing selain Alkitab yang menjadi landasan utama kita. Ya, selain itu juga Tuhan masih bisa pakai nabi-nabi ataupun orang yang dipenuhi Roh Kudus, rasul-rasul seperti nabi-nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita, bahkan melalui mimpi, visi yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu bisa terjadi, masih ada di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Jadi bersyukur ya, Tuhan masih mempunyai banyak cara yang Dia pakai untuk membimbing kita mendapatkan pertolongannya, berkatnya, atau jalan keluarnya ya. Dulu juga pernah satu orang yang Tuhan pakai saya di dalam doa yang, kebaktian doa yang sama. Saya menyampaikan satu perkataan, penyakitmu sudah sembuh, bilu-bilunya telah menyembuhkan engkau, dan kemudian saudari kita itu percaya. Akhirnya besok dia pergi cek penyakitnya yang sudah 20 tahun lebih, yaitu penyakit lupus, penyakit darah putih, penyakit kanker darah putih, satu lagi adalah kencing manis. Itu semua sembuh, 3 penyakit yang susah itu. Puji Tuhan kan? Ya. Jadi Tuhan masih memakai hamba-hambanya yang dipenuhi Roh Kudus untuk menyampaikan pesan-pesan juga kepada anak-anaknya yang tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itu adalah cara-cara Tuhan membimbing kita pada akhir zaman ini. Tuhan sendiri menyatakan bahwa Roh-Nya akan dicurahkan kepada hamba-hambanya untuk membimbing orang-orang percaya. Tuhan memberkati kita, bersyukur Tuhan masih membimbing kita sampai hari ini. Terus membaca firman Tuhan, ini bimbingan yang terutama. Di dalam firman Tuhan, Dia menyampaikan pesan-pesan dan isi hatinya kepada kita semua, supaya kita mengerti kebenarannya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.